حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengulangi pembahasan daripada syarah Matan Jazariyah. Jadi yang belum mulai dari awal, sekarang kita akan mulai dari awal. Nanti setelah selesai kita bahas seluruh daripada buku ini, akan diadakan ujian. Insyaallah. Ujian teori. Serta yang mau dapat sanadnya hafal Matan Jazarinya. Baik. Kita akan mulai dulu daripada dasar-dasar ilmu tajwid. Adapun yang sudah mengajar mungkin udah tahu, tapi nggak apa-apa untuk kita ulang-ulang sebagai pelajaran. Kayak makan nasi, tidak ada bosan untuk mengulang. Makan pagi, siang nasi lagi, malam nasi lagi, nggak ada bosannya kan? Baik. Berkata Ibnu Sabban rahimahullah subhanahu wa ta'ala, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' al-ismu listimdadu hukmu syar'i, masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man dhara al-jami'a nala syarafa. Artinya, inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya dasar setiap ilmu ada 10. Al-haddu, yang pertama ada batasan, artinya pengertian. Wal mawdu'u, ada materi, bahasan. Thumma thamara, yang ketiga samarah, buah atau manfaat dari ilmu tersebut. Wa fadluhu, kemudian berikutnya adalah keutamaannya, mempelajari ilmu itu apa. Wa nisbah, kemudian penisbahan. Kemudian wal wadi', penemunya atau peletaknya. Alismu, kemudian nama ilmu yang dipelajari. Kemudian alistimdadu, sandaran ilmu yang dipelajari. Kemudian hukmu syar'i, hukum syariat daripada ilmu yang dipelajari. Dan yang terakhir masailu, permasalahan-permasalahan dalam ilmu yang dipelajari tersebut. Jadi ada 10. Kemudian berkata, wal ba'du bil ba'di iktafa, dengan mengetahui sebagian daripada sebagian ini cukup. Wa man dharal jami'a nara syarafa. Tapi siapa yang menguasainya semua 10 ini, nara syarafa, ia memperoleh kemuliaan. Baik. Namanya ilmu tajwid. Kemudian pengertiannya secara bahasa adalah dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, membaguskan. Kemudian semakna dengan kata hassana yuhassinu tahsinan, memperindah. Sedangkan menurut istilah, menurut bait-bait Imam Jazari dalam yang kita akan pelajari pembahasannya nanti secara detail, kita hanya di sini singgung sedikit saja ya, sebagai permulaan bahasan.
Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Ilmu tajwid itu yaitu apa? I'ta'ul hurufi haqqaha, memberikan setiap huruf daripada haknya, min sifatin laha, daripada sifat yang ia milikinya, wa mustahaqqaha, dan mustahaknya. Wa raddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan setiap huruf ke asal makhrajnya. Jadi di sini disebutkan bahwa huruf yang kita pelajari ini adalah huruf Arab. Bukan huruf orang Sunda, bukan huruf orang Jawa, bukan huruf orang Bugis. Saya sebut juga. Bukan huruf orang Bugis. Bukan huruf orang Padang. Karena masing-masing daripada ini memiliki ciri khas penyebutan masing-masing yang tidak ada dalam bahasa Arab. Maka di sini disebutkan waraddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan setiap huruf yang disebutkan ke mana? Ke makhraj aslinya. Jadi kalau sudah kembali ke makhraj aslinya, tidak ada lagi bedanya orang Bugis, orang Padang, orang Sunda, orang Jawa. Karena sama dasarnya, orang Arab penyebutannya sama makhrajnya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, dan lafaz yang berulang sama dengan pengucapannya dengan lafaz yang pertama. Atau sifat yang berulang sama dengan pengucapannya pada sifat yang berikutnya yang sama. Atau mat yang berulang disamakan juga penyebutannya dengan mat yang terdahulu yang sebelumnya. Kemudian mukammalan min ghairi ma takallufi, membaca dengan menyempurnakan sifat bacaan tanpa ada beban. Maksudnya di sini tanpa ada beban yang berlebihan, karena ada beban yang tidak boleh. Contoh membaca dengan Allah, ini kan berlebihan beban namanya. Atau membaca huruf istilah dengan monyong, misalnya so, ini berlebihan. Mengapa berlebihan? Orang Arab nggak begitu. Makhrajnya bukan di situ. Baik. Atau membaca dengan o, huruf istilah, itu juga berlebihan namanya. Karena huruf istilah tidak dibaca o, dibaca fathah yang tebal. Fathah yang tebal bukan huruf o. Itu harus dipahami. Kemudian ada juga beban yang disyariatkan. Tadi ini tidak boleh kalau bebannya berlebihan. Apa yang disyariatkan? Ya berlatih setiap hari setelah menerima bacaan yang benar dari gurunya. Misalnya huruf so, dibaca so bukan so. Berlatih tiap hari pengucapan so. Itu namanya beban yang disyariatkan. Mengapa disyariatkan? Agar bacanya bagus. Kalau Syekh Nabil bilang ulangnya 20 kali setiap hari minimal. Jangan kurang. Kemudian bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, mengucapkan dengan halus tanpa ada berlebih-lebihan. Nanti penjelasan lebih lanjut saat kita menjelaskan bait-baitnya. Di sini hanya sedikit menyinggung tentang pengertian tajwid secara istilah. Kemudian ketiga, keutamaannya. Salah satu ilmu yang paling mulia karena langsung berhubungan dengan kalamullah. Apalagi ilmu ini langsung dengan kalamullah, yaitu Al-Quran. Yang keempat, manfaat mempelajari ilmu adalah memungkinkan pembaca untuk membaca Al-Quran dengan baik, bagus, benar, indah. Terhindar daripada kesalahan-kesalahan dalam bacaan, baik kesalahannya secara jali ataupun kesalahannya secara khafi. Jali dan khafi kita akan bahas lebih lanjut nanti pada pembahasan. Kemudian yang kelima, pokok-pokok bahasan ilmu tajwid. Jadi pokok bahasan ilmu tajwid adalah kata-kata Al-Quran, baik dari segi pengucapaannya yang sesuai dengan karakter-karakter dan hak-haknya. Adapun karakter-karakter dan hak-haknya nanti kita bahas pada pembahasan lebih lanjut mengenai sifat huruf. Ada makhraj huruf. Kemudian sandaran pengambilnya.
diambil daripada tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabat. Jadi Nabi SAW mengajarkan sahabatnya baca Al-Quran. Maka penyebutannya bagaimana, hukumnya bagaimana, walaupun namanya saat itu belum ada. Nah, tapi ada, bacaannya sudah ada. Jadi bacaan ikhfa sudah ada, bacaan idgham sudah ada, bacaan iqlab sudah ada. Ini sudah dipraktekkan bacaan tersebut oleh siapa? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terus menerus dengan sanad yang bersambung dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in sampai ulama, sampai kepada kita. Makanya Al-Quran itu dipelajari dengan bertalaki secara langsung. Mengambil daripada guru. Agar kita melihat bagaimana guru tersebut mengucapkan bacaannya. Nah, saya melihat Syekh Nabil mengucapkan bacaannya. Baik. Kemudian ini tidak dipelajari dengan otomatis. Tidak ada namanya saya pintar Quran baca dengan otomatis. Nggak ada. Pasti banyak salahnya. Harus diambil dari guru. Bahasa Inggris aja kalau nggak belajar dari guru banyak salahnya, apalagi kalau Al-Quran. Baik. Kemudian nisbah atau kolerasi dan hubungan dengan ilmu yang lain. Ilmu tajwid ini merupakan ilmu syariah yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim yang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ilmu-ilmu yang lain, yang membedakannya dengan ilmu tafsir, membedakannya dengan ilmu fikih, membedakannya dengan ilmu usul fikih dan lainnya. Kemudian permasalahannya. Jadi kaedah-kaedah yang dipelajari dalam tajwid seperti misalnya sifat isti'la bagaimana, itu namanya permasalahan. Atau izhar itu berapa hurufnya, pengucapannya bagaimana, atau ikhfa itu berapa hurufnya, pengucapannya bagaimana, itu namanya permasalahan-permasalahan dalam bacaan. Kemudian peletak ilmu tajwid, siapa peletak ilmu tajwid? Secara praktek itu diambil daripada bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana riwayat daripada Sayyidatina Ummu Salamah. An Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala annaha na'atat qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Jadi Sayyidatina Ummi Salamah menyifati cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ia membaca Al-Qur'an? Maka ia mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Qur'an mufassalatan harfan, memperjelas huruf demi huruf, baik daripada makhrajnya dan sifat-sifatnya, baik sifat lazimah maupun sifat ardhiyah. Kita akan bahas lebih lanjut apa sifat lazimah dan apa sifat ardhiyah, apa makhraj huruf itu. Kemudian secara teori ada beberapa perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakannya Abdul Aswad Ad-Du'ali, ada yang mengatakan Abdul Qasim Ubaid bin Salam, ada yang mengatakan Khalil bin Ahmad. Kemudian hukum mempelajarinya adalah mempelajari teori ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, teori. Sama dengan ilmu-ilmu lain. Artinya pelajari teori kalau ada di kampung tersebut atau di RW tersebut yang tahu teorinya, maka dia sudah mencukupi orang se-RT tidak berdosa lagi. Karena dia sudah mempelajari namanya ilmu. Itu namanya ilmu hukum, mempelajari suatu ilmu. Kalau ada satu dari antara orang kampung yang bisa secara teori, itu tidak menjadi masalah. Terlepas kewajiban daripada orang lain. Sama dengan fardu kifayah sholat janazah. Kalau ada sebagian orang yang sudah, maka orang lain terlepas. Tapi di sini hukum praktekkan itu fardu ain, walaupun tidak tahu namanya, karena yang penting adalah prakteknya, bukan namanya izhar, bukan namanya ikhfa. Karena ikhfa, izhar itu teori, tapi yang penting ini prakteknya.
prakteknya inilah yang penting bagi setiap orang untuk menerapkan dalam bacaannya. Nah, penerapan ini walaupun tidak diketahui ilmunya maksudnya tidak diketahui namanya ikhfa, izhar, tapi prakteknya bagus, itu boleh. Dan bahkan fardu ain. Nah, contoh pernah terjadi di Mesir. Ini saya cerita ya. Di Mesir dulu ada orang, kelihatannya orang kampung, datang sholat di masjid. Orang dorong-dorong imam. Nah, kebetulan dia yang jadilah naik. Setelah selesai imam, ditanya sama orang, oh Masya Allah Syekh, bacaannya bagus. Ikhfa'nya bagus, iklabnya bagus. Dia bilang, saya nggak tahu apa itu iklab, apa itu ikhfa. Saya baca sesuai dengan apa yang guru saya diajarkan kepada saya. Itu namanya kan tidak tahu teori tapi praktek. Bagus, dan ini yang penting. Karena ada orang yang tahu teori banyak tapi praktek tidak ada. Itu yang bermasalah. Teori itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah prakteknya. Jangan sampai salah baca ketika membaca Al-Quran. Maka dikatakan tadi, mempelajari teori-teorinya, menguasai teori fardu kifayah. Tapi mempraktekkan teori tersebut fardu ain. Harus dari setiap orang membaca Al-Quran dengan bertajwid sebagaimana bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun dasarnya yang lain adalah warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil di sini adalah membaca dengan tajwid. Kemudian apa lagi? Dalil lainnya adalah innallaha yuhibbu ayyuqra'a hadzal Qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai Al-Qur'an yang dibaca sebagaimana Al-Qur'an yang diturunkan. Nah, kalau Al-Qur'an diturunkan dengan tajwid, maka dibaca dengan tajwid. Al-Qur'an diturunkan dengan makhraj orang Arab, maka dibaca dengan makhraj orang Arab. Jangan dibaca dengan makhraj orang yang bukan Arab, pasti berbeda-beda. Nah, tapi kalau mau menyatu pakai makhrajnya orang Arab. Pasti sama insya Allah. Walaupun sukunya berbeda-beda. Kemudian dalil berikutnya, iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha. Baca Al-Quran luhun, dialek orang Arab dan suara-suaranya. Maksudnya apa di sini dialek orang Arab adalah sesuai dengan tabiat manusia tanpa dibuat-buat atau berlebih-lebihan. Bukan seperti misalnya bacaan Sudais, bacaan Suraim, itu kan namanya bacaan ya. Tapi bukan dimaksud di situ. Bukan nada, bukan nada. Kalau di sini dialek artinya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Harus sesuai dengan makhraj dan Sudais. Tapi kalau nadanya nggak harus sesuai. Nggak harus niru nada As-Sudais, nggak harus niru nada As-Suraim. Nggak harus niru nada siapa lagi? Musyari Rasid. Enggak harus niru nadanya. Yang penting makhrajnya bagus. Sifatnya tepat. Itu yang paling unggul. Kan inilah yang dimaksud di sini biluhunil Arabi wa aswati. Artinya sesuai dengan makhrajnya orang Arab, sesuai dengan sifat yang diucapkan oleh orang Arab ketika mengucapkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, dan suara-suara yang fasih. Artinya makhraj dan sifatnya serta pelafalannya bagus. Baik. Apalagi? Kemudian di sini rukun bacaan. Rukun bacaan disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari ada 3. Maka di sini fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'anu fahadhi thalathatul arkanu wa haitsu ma yahtallu ruknun athbit syududahu law annahu fis sab'ah. Artinya, dan setiap yang sesuai dengan kaidah nahwu, juga sesuai dengan rasam Utsmani, serta sahih bersambung sanadnya itu Al-Quran, berarti 3 ya. Maka inilah rukun bacaan. Wa haitsu ma yakhtallu ruknun,
Kapan saja salah satunya ia tidak terpenuhi, artinya apa? Sanadnya tidak bersambung. Atau tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Atau tidak sesuai dengan penjelasan Rasim Utsmani. Nah, maka menurut beliau, asybit syududahu, tetapkanlah, pastikanlah bacaan itu syadz. Walaupun termasuk dalam qiraah sab'ah. Nah, artinya ya, riwayat Asim kan ini riwayat mutawatir. Tapi kalau itu penulisannya tidak sesuai dengan Rasul Utsmani, maka itu tidak boleh menurut beliau. Karena itu mengatakan asybit syududahu. Nah, tapi ada ulama mengatakan kalau mengajarkan anak kecil tidak jadi masalah, nggak pakai Rasul Utsmani. Beda kalau orang dewasa kayak antum ini. Baik. Nah, disebutkan tadi apa? Yang pertama sesuai dengan kaidah nahwu. Nah, itu ada contohnya di sini. Nah, kaidah nahwu di sini adalah setiap riwayat terkadang menerapkan nahwu yang berbeda, tapi bacanya mutawatir sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di sini, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Nah, kemudian dalam riwayat Ibnu Amir kata zayyana dibaca majhul menjadi zuyyina. Nah, dan merafa'kan kata qatlu atas dasar naibul fa'il. Nah, kita baca ini i'rab dulu ya. Nah, kemudian menasabkan kata aula dahum sebagai maf'ul dari masdar. Berarti qatla. Nah, apa di sini? Qatlu auladahum. Kemudian apalagi menjarkan kata syuraka ihim. Kalau tadi apa? Syuraka uhum. Nah, jadi syuraka ihim. Nah, karena mudhaf kepada masdar. Begitupun kata syurakaum pakai huruf ya pada mushaf yang dikirim oleh Sayyidina Utsman ke Syam. Nah, ini dari segi nahwunya ya. Nah, kemudian yang kedua sesuai dengan rasam atau tulisan Utsmani. Nah, contohnya, saya ambil contoh. Kata Maliki. Ini sesuai dengan rasam Utsmani. Satu rasam ini bisa dibaca dua qiraat. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Artinya sesuai dengan kaidah Rasim Utsmani. Nah, maka kalau ini dibaca pendek, cocok, benar. Dibaca panjang, cocok, elok, bagus. Karena itu sudah sesuai dengan Rasim. Cuma harus disandarkan kepada riwayatnya masing-masing. Kalau baca riwayat Asim, Hafs an Asim, ya panjang lah. Enggak boleh Maliki, harus Maliki. Nah, kalau baca riwayat yang lain yang pendek, contohnya Imam As-Susi, baca pendek, nggak boleh panjang. Bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, itu sesuai dengan Rasim Utsmani. Nah, itu salah satu contoh. Jadi nggak boleh dibalik-balik, ditukar-tukar. Nah, satu contoh aja ya, biar cepat. Contoh berikutnya antum bisa baca sendiri di situ. Kemudian yang ketiga, Sahihul Isnadi. Sanad yang bersambung. Jadi dari rentetan Nabi SAW sampai kepada kita ada urutannya guru-gurunya. Oh, ini sampai loh dari Nabi ke kita. Atau dari kita sampai ke Nabi. Ini sanadnya benar. Maka disebutkan dalam riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu berkata, al-qira'atu sunnatun muttaba'atun. Bacaan Al-Quran merupakan sunnah yang harus diikuti tata cara bacaannya. Baik, sekian penjelasan kita kayaknya. Ya, pekan depan lagi insya Allah. Nggak usah panjang-panjang. Ini sudah setengah jam kayaknya. Ada pertanyaan?